Halo teman-teman semua. Nah, kita masuk ke video part 2 ya untuk soal-soal hitungan cepat ya, soal-soal operasi bilangan yang ada di tes CPNS bagian TIU. Oke, bagaimana soalnya dan bagaimana cara kerjainnya? Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman ya. Kita akan membandingkan antara nilai X dan Y. Di sini kita punya X-nya itu adalah 77 per 71 ya. Lalu kita punya Y-nya adalah 71%, itu sama dengan 71 per 100. Nah, kalau kita ingin membandingkan besaran antara 77 per 71 dibanding 71 per 100, itu gampang banget. Teman-teman tinggal kalikan silang aja ya, 100 dikali 77 dengan 71 dikali 71. 100 dikali 77 akan kita bandingkan besarannya dengan 71 dikali 71. Menurut teman-teman gadian mana? Ya, tentunya adalah gadian 100 dikali 77 ya. 100 dengan 71 gadian 100. 77 dengan 71 dengan gadian 77 kan. Tentunya pasti perkalian antara 107 dikali 77 itu akan lebih besar dibanding 71 dikali 71. So, antara 77 per 71 itu akan lebih besar juga dibandingkan 71 per 100. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Super easy. Oke, jadi tinggal kita kali silang aja. Itu adalah cara kilatnya, teman-teman. Kita next ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Nah, di sini ada bilangan pecahan, tapi dicampur ke desimal ya. Jadi 3,17 dibagi 2, dikurang 3,17 dibagi 4 untuk X-nya, dan Y-nya adalah 3,17 per 4. Kita akan membandingkan antara besaran nilai X dan Y. Nah, cara gampangnya adalah, ini kan sama-sama 3,17 ya. Nah, sekarang 3,17-nya, kita ubah aja menjadi bilangan yang bisa dibagi 2 dan 4. Ya, kita ubah aja menjadi 4 ya, supaya gampang hitungnya. Oke, berarti kita punya X-nya adalah 4 per 2 dikurang 4 per 4, sedangkan untuk Y-nya adalah 4 per 4. 4 dibagi 2 adalah 2, 4 dibagi 4 adalah 1. 2 kurang 1 itu adalah 1. Di sini 4 bagi 4 adalah 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Tentunya jawabannya adalah yang C. Super easy. Nah, gampang kan? Dibanding teman-teman harus ngubah 3,17 dibagi 2 dan seterusnya, itu akan sangat sulit ya. Jadi kita cari yang lebih simple aja untuk pengertiannya. Oke, kita next ke soal nomor 3. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, buat teman-teman yang ingin mengikuti simulasi atau tryout yang atmosfernya itu mirip banget dengan tes aslinya, dari segi soal dan waktu pengerjaan, ataupun dari segi passing grade-nya. Nah, teman-teman bisa mengikuti tryout di www.maximaasn.com. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka aja website www.maximaasn.com di browser teman-teman, ya. Lalu teman-teman buat akun di situ, lalu login dengan akun tersebut. Nah, lalu teman-teman tinggal masuk ke menu tryout di sana. Nah, di bagian tryout yang tersedia, teman-teman pilih paket combo 10 TO, TKD, dan akhlak BUMN 2023. Oke, nah di sana teman-teman tinggal klik beli sekarang, lalu teman-teman tinggal masukkan kode promo Rian BUMN. Ingat ya, kode promonya Rian BUMN. Jadi teman-teman akan mendapatkan promo sebesar 60.000 lebih, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya setelah teman-teman klik terapkan di sana, teman-teman klik beli sekarang atau beli paket ya. Nah di sana teman-teman nanti akan melakukan pembayaran. Teman-teman tinggal pilih mau lewat transfer bank ataupun lewat kris ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tunggu konfirmasi dan paket sudah bisa dikerjakan di menu tryout. Oke, ditunggu pembeliannya ya. Thank you. Nah, untuk soal nomor 3, di sini kita punya X-nya itu adalah akar dari 1 per 9 ditambah 1 per 16. Oke, ini kalau kita jumlah, ya berarti caranya adalah kita kali silang aja 16 kali 1, 9 dikali 1, ini berarti 9 dikali 16. Itu ya, kali silang untuk penyembelahan ya. Jangan sampai lupa teman-teman ya, untuk penyembelahan bentuk pecahan. Nah, ini berarti kita punya 16 kali 9 adalah 25. Ini nggak perlu kita kalikan ya.
9 kali 16, karena masing-masing bisa diakarin nih. Nah, ini kita akarin masing-masing, 25 kita akarkan, berarti menjadi 5. 9 kita akarkan, berarti menjadi 3. 16 kita akarkan menjadi 4. Berarti kita punya 5 per 3 dikali 4, yaitu 12. Ingat ya, akar itu berarti berapa dikali berapa untuk bilangan yang sama ya. Yang hasilnya adalah 25, kalau misalkan akar 25. Berarti 5 kali 5 kan, makanya ini di sini 5. Dan seterusnya ya, di sini 3, kenapa? Karena 3 kali 3 yaitu 9, ini 16, kenapa? 4 kali 4, gitu ya. Berarti X-nya adalah, kita punya 5 per 12. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya itu akar dari 1 per 9. Nah, akar dari 1 per 9 kan bisa ya, 1 per 3 ya. 1/3 dikali 1/3 kan 1/9. Berarti ini adalah 1/3 dikurang 1/16 itu 1/4 dikali 1/4. Berarti ini dikurang 1/4. 1/3 dikurang 1/4 tuh pasti minus sih, tapi kita coba hitung ya. 4 dikali 1, 4. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 4, 12. 4 dikurang 3, minus 1. 4 dikurang 3, nggak, minus ya. 4 kurang 3 ternyata 1, sorry. 1 per 12. Berarti apa? Ya, tentunya 5 per 12 sama 1 per 12. Gedean mana, teman-teman? Ya, benar banget ya. Karena penyebutnya udah sama, tinggal kita bandingin pembilangnya. 5 sama 1 tentunya besaran 5. So, jadi di sini adalah X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Super easy. Oke, udah 3 soal. Kita next ke soal keempat, teman-teman. Nah, soal ini sebenarnya kita nggak perlu ngitung, tapi banyak yang ngekecoh ya. Kita punya X-nya itu antara 2000 sampai 2024, Y-nya itu kita punya antara 2000 sampai 2024. Nah, kebanyakan teman-teman yang lain ya, bukan teman-teman yang nonton channel ini, itu jawabnya adalah si C. Padahal bukan C, teman-teman. Ya, di sini tuh jawabannya adalah E. Nah, kenapa E? Karena di sini kan X-nya itu antara 2000 sampai 2024 kan. Bisa 2021, bisa 2021, bisa 2001, dan seterusnya. Y-nya juga sama, bisa 2001, bisa 2022. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan X-nya di sini 2001, yang ini Y-nya 2002, ya gedean Y. Tapi kalau misalkan ternyata di sini X-nya 2023, ya besaran si X. Berarti kan kita nggak bisa nentukan tuh antara besaran X dan Y. Kenapa? Karena belum jelas X-nya berapa, Y-nya berapa. Maka kalau ketemu soal kayak gini, jangan sampai jawabnya C. Ya, tapi jawabannya adalah E. Gitu. Oke? Kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Oke, nah soal nomor 5 di sini teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit perlu penjelasan ya untuk soal nomor 5 ini. Teman-teman harus tahu bentuk A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita pecah menjadi A plus B, A min B. Ini ya. Nah, kita mau tahu antara nilai X sama Y itu besar mana. Sebenarnya cara cepatnya adalah teman-teman tinggal lihat aja bentuk angka yang tidak kuadrat, tidak juga perkalian. Nah, itu ini kan ya. Kalau di sini kan ada 30 nih yang nggak dikali dan nggak dikuadratin. Kalau di sini ada min 40. Nah, cara kilatnya itu sebenarnya teman-teman tinggal bandingin ini aja. Ya, 30 sama negatif 40 gedean mana? Dan 30 kan. Nah, tentuin jawabannya pasti A. X lebih dari Y. Nah, tapi di sini saya akan mencoba mencari tahu berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya secara utuh ya. Jadi teman-teman tahu cara pengajarannya seperti apa. Nah, caranya adalah kita punya 34 kuadrat di sini, berarti 36 sama 32 ini kita ubah bentuknya menjadi 34. Caranya gimana? Kita lihat ya. Kita punya X itu adalah 36 dikali 32 dikurang 34 kuadrat tambah 30. Nah, 36 kalau kita ubah menjadi 34, jadinya 34 tambah 2. 32 itu bisa jadi 34 dikurang 2. Oke? Kak, kenapa patokannya 34? Nah, sebenarnya 34 kuadrat ini pasti nanti bakal habis, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat ini, bentuknya akan sama dengan ini kan? Berarti sama aja kayak A kuadrat min B kuadrat. Berarti kasusnya di sini A-nya adalah 34, B-nya adalah 2 kan? Nah, A kuadrat berarti 34 kuadrat, 2, B-nya 2, berarti 2 kuadrat. Nah, disinilah teman-teman maksud saya, si 34-nya akan habis. Ya, lalu di sini kita punya min 2 kuadrat. Ingat ya, ini min 2 kuadrat ya teman-teman ya. Berarti ini hasilnya tetap positif. Tetap negatif. Min 4. Kenapa? Karena kita punya
min 2 kuadrat itu beda dengan gini. Kalau ini artinya adalah min 2 dikali 2. Kalau ini min 2 dikali min 2. Oke, dibedain ya. Jadi di sini kasusnya minnya kan di luar kurung kan. Berarti di sini min 2 kuadrat. Berarti min 4. Ditambah 30. Ya, ini ya. Berarti min 4 tambah 30 adalah 26. Nah, X-nya itu kita dapat 26. Oke? Nah, dengan cara yang sama, nanti teman-teman akan dapat ini. Y-nya itu berapa? Nanti 45 kuadratnya pasti bakal habis. Oke? Sisanya nanti teman-teman bakal dapetin min 40. Ya, dikurang dengan 45, berarti 45 itu ditambah 3 ya. Berarti 3 kuadrat akan mendapatkan min 9. Ya, teman-teman coba aja. Berarti ini adalah min 49. So, berarti di sini ya min 49 sama 26 gedean mana? Gedean X kan? Oke, tapi cara cepatnya tadi ya. Kita lihat aja bilangannya sendiri yang tidak ada perkalian dan tidak ada kuadrat. Kita bandingin aja. Itu cara cepatnya. Oke? Nah, untuk soal terakhir, soal latihan buat teman-teman, seperti biasa, coba teman-teman jawab di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Riantian. Yang lain juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tuh update terus ya video-video dari Riantian. Oke, jangan lupa juga untuk share video ini ke seperjuangan teman-teman supaya manfaatnya semakin luas. Nah, sampai sini dulu video kali ini. Ditunggu video kelanjutan dari Riantian. Thank you.